Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan quarter life crisis. Sifat ke Mbak Iza terlebih dahulu nih Mbak. Kalau kata Gen Z nih Mbak, support system ya sekarang itu atau dukungan orang-orang sekitar, itu penting nggak sih Mbak untuk menghadapi quarter life crisis sebagai seorang Gen Z nih Mbak? Oke, jadi benar support system itu sangat penting gitu. Apalagi orang-orang yang inti dari keluarga kita ya Mbak ya gitu. Ibu, ayah, kakak. Karena dengan adanya mereka kita bisa menjadi lebih aman gitu untuk sharing, untuk merasa bahwa ketika kita melangkah kita itu punya wadah untuk sharing apakah pilihan kita tepat atau tidak gitu. Nah, karena kan kebanyakan kalau misalnya support sistemnya mohon maaf misalnya tidak ada gitu, dia akan kebingungan gitu mencari kemana. Makanya mungkin ujung-ujungnya bisa jadi oversharing ke orang yang tidak seharusnya gitu. Nah itu juga bisa menimbulkan akhirnya dia cemas dan sebagainya gitu. Ini sangat penting sih ya. Oke, berarti untuk sharing ke orang-orang sekitar itu juga sangat perlu ya Mbak ya? Ya sangat perlu. Jadi dalam fase quarter life crisis itu salah satu yang bisa menemukan bahwa kita akan lolos ke tahap selanjutnya gitu ya. Itu adalah kita sharing ke orang yang tepat tapi gitu. Selain nanti bisa juga tes minat bakat, psikologi gitu untuk mengenal diri kita tuh seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kita butuh perspektif, makanya saya bilang tadi, tapi ke orang yang mungkin kita percaya gitu kan. Jangan sampai kita oversharing malah akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di kepala kita gitu. Kok misalnya setelah aku sharing ke ini malah aku jadi makin galau misalnya kayak gitu kan gitu. Jadi harus menemukan yang tepat. Oke, nih kalau kita sebagai keluarga nih Mbak atau teman dekat sama mengenali bahwa seseorang ini ada gejala nih bahwa dia ini mengalami quarter life crisis terkait dengan overthinking, oversharing tadi juga insecure, apa sih yang harus kita lakukan sebagai awam terlebih dahulu Mbak? Oke, nah yang pertama kalau misalnya kita sebagai keluarga mungkin diajak diskusi ya gitu dalam menentukan pilihan-pilihan apapun. Walaupun misalnya awalnya kita akan melihat nih keluarga kita kok dia tadi kata Mbak Yunda menarik diri ya dari kegiatan sehari-hari sering nonton Netflix dong misalnya di kamar gitu dilihat jarang makan misalnya kan. Nah itu bisa dipanggil gitu kan diajak diskusi. Mungkin awal-awal ngerasa aduh canggung nih gitu kan sama ngobrol-ngobrol yang kayak gitu karena nggak pernah misalnya kayak gitu. Nah tapi tetap harus kita coba gitu apalagi sebagai keluarga terdekat gitu karena yang tahu persis maksudnya selain diri mereka sendiri pasti keluarga gitu dia yang tahu. Nah sahabat pun demikian gitu kalau misalnya kita ngelihat teman kita ada something problem yang kok biasanya dia misalnya selalu cerita ke aku ini sama sekali enggak misalnya atau misalnya udah 3 bulan atau 6 bulan kok dia belum dapat kerja nih gitu kan. Nah itu boleh ditanya-tanya gitu sih. Oke, berarti sharing dan juga menemukan perspektif baru baik keluarga ataupun sahabat itu sangat penting ya pemirsa untuk orang-orang sekitar kita ya. Jadi kita juga harus peka ya Mbak terhadap lingkungan sekitar kita, apakah orang ini memerlukan bantuan kita atau tidak. Nah terkait dengan metode-metodenya nih Mbak, banyak sekali metode yang dilakukan oleh Gen Z sekarang itu seperti journaling atau self-reflection terhadap diri sendiri. Nah kalau dari Mbak Yunda itu sebenarnya berpengaruh dan bisa membantu nggak pada saat quarter life crisis Mbak? Iya. Journaling, self reflection itu sebenarnya adalah salah satu
P3K-nya kita gitu secara psikologis Iya, ya. ada P3K-nya juga ya, Mbak, ya, P3K-nya ternyata. juga betul Sebelum ya. ke terapi-terapi ya, Betul, Mbak, ya. ke terapi-terapi. Jadi memang journaling itu adalah salah satu metode ya yang memang sangat efektif sebenarnya. Kadang tuh gini, iya Mbak, saya kayaknya sudah journaling tuh saya udah feel better, udah kayaknya udah nggak perlu ceritakan tadi. Kalau bersyukur kalau misalnya kita punya keluarga yang bisa mensupport gitu ya, bisa jadi support system. Tapi keluarga saya disfungsional Mbak, gimana mau cerita, ketemu aja males gitu, ada yang seperti itu. Atau saya nggak punya teman, saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Journaling tuh bisa jadi salah satu cara kita untuk merilis karena itu memang salah satu bentuk naratif terapi ya. Kita mengeluarkan apa yang selama ini kita pendam atau kita memvalidasi apa yang sedang kita rasakan gitu, sehingga membantu kita memisahkan masalah yang ada. Tadi kan overthinking tuh di kepala kayaknya muter kayak benang kusut ya, nggak ada ujungnya, terus dada jadi sesak. Di saat kita tuliskan gitu, kalau saya prefer langsung tulis ya, karena efek mengetik dan tulis itu berbeda, walaupun mengetik pun nggak masalah sih sebenarnya. Ada perbedaannya, akan berbeda ya? Efek saat kita menulis dengan mengetik itu akan berbeda Menurut efeknya. psikologinya ada perbedaan Gitu, ada perbedaannya. Jadi prefernya yang manual aja nulis sebenarnya. Walaupun ya tapi gimana Mbak, saya males ini, ya udah ketik ya nggak apa-apa. Kalau menulis di iPad nih misalnya itu tetap boleh Mbak? Tulisan tangan ya. Lebih gitu. utamanya tulisan tangan di tulisan buku ya, tangan Mbak, karena ya? kan dalam saat menulis itu kan ada penekanan emosi segala macam, itu kan bisa menuangkan rilis. emosi juga. Betul, jadi memisahkan si permasalahan kita dan melihat tadi kalau dikatakan menambahkan perspektif dengan saat kita sudah menuliskan kembali dan kita baca gitu ya, oh ternyata nggak sesulit itu loh kalau sudah dituliskan gitu. Oh ya, perasaanku apa ya sekarang gitu ya, kenapa ya aku bisa ngerasain ini gitu. Kemudian lihat nih kira-kira perilaku apa yang bisa aku pilih ya dari sini. Itu salah satu cara memvalidasi emosi melalui journaling gitu. Atau jurnal kan juga banyak ya macamnya ya. Tadi jurnal kecemasan, ada lagi gratitude journal gitu. Kayaknya semua kurang kalau quarter life crisis kan kayaknya belum deh, aku belum nyampe sini, belum nyampe situ, merasa nggak cukup terus dengan diri. Nah, dengan gratitude journal kita jadi melihat sisi positif dalam diri kita. Oh, ternyata ada hal yang bisa aku syukuri loh, walaupun misalnya ya aku belum lulus kuliah misalnya di usia segini, teman-temanku udah pada wisuda misalnya. Tapi aku bisa melakukan hal-hal lain, aku aktif di organisasi misalnya, aku bermanfaat untuk teman-teman, orang-orang sekitar misalnya gitu. Atau walaupun pekerjaanku misalnya gajinya belum sampai 2 digit gitu ya, masih di bawah UMR misalnya gitu kan, tapi ada loh orang-orang yang belum dapat pekerjaan sama sekali gitu. Ternyata aku udah ada di fase ini. Jadi menselebrasi hal-hal pencapaian atau progres deh, nggak harus hasil yang ini, ada progres aja dari diri kita sebelumnya, itu sudah cukup membantu kita gitu. Oke, berarti merayakan hal-hal kecil dalam diri itu sangat perlu ya Mbak. Sangat perlu. Oke, kadang kita menyepelekan itu ya Mbak ya, Iya. menganggap pencapaian kita tuh kayak biasa aja, padahal sangat perlu ternyata. Betul. Untuk merayakan diri sendiri. Iya, self refleksi tadi Self kan. reflection, oke. Self reward juga butuh ya Mbak ya. Perlu ya, tentunya. Itu penting. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan quarter life crisis setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.